pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Bapa-Ku. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Bapa-Ku. Kepadamu, ya Bapa-Ku. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan memberkati kami. Kami sudah siaga mempersembahkan doa malam hari ini. Kami menyerahkan dalam pimpinan Tuhan, sehingga semua yang kami kerjakan menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Ketika nama Tuhan kami muliakan, kami semua diberkati. Terima kasih. Urapi firman-Mu, urapi semuanya, sehingga kami mengingat kembali dan memperoleh berkat baru dari Tuhan. Ketika kami melayani Tuhan dengan doa, maka semuanya juga menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Ketika nama Tuhan dimuliakan, kami sangat yakin kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kami dalam doa malam hari ini. Nah, saudara, doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Isa alaihi salam, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Nah, saudara, kami ingin mengingatkan bahwa doa malam itu temanya berbeda dengan yang doa pagi. Dalam doa malam kami ingin menjawab pertanyaan saudara sekalian. Karena itu silahkan kalau saudara punya pertanyaan kerohanian, silahkan dikirimkan kepada kami dan nanti kami akan mencoba menjawabnya menjadi tema-tema dalam doa malam kami. Nah, untuk kali ini saya ingin mengajak saudara merenungkan firman Tuhan kembali dengan judul renungan singkat hari ini adalah merenungkan kembali arti berdoa. Ya, saya ingin mengajak saudara mengingat kembali arti berdoa. Nah, mari kita membaca lebih dahulu Yakobus pasal 4 ayat 2 bagian B. Yakobus pasal yang keempat, ayat 2 bagian B, singkat saja firman Tuhan berkata, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Saudara, ya, merenungkan kembali arti berdoa. Saudara, mungkin kalau kita membaca firman Tuhan ini dan juga diingatkan kembali tentang berdoa, kita semua sudah berkata, loh, saya selalu berdoa. Setiap hari saya selalu berdoa. Paling tidak sehari 5 kali berdoa.
seperti saudara-saudara kita yang berkeyakinan lain, setiap hari juga berdoa 5 kali ya. Hanya kita doanya pada waktu bangun pagi berdoa. Terus itu sekali. Terus pada waktu mau sarapan pagi berdoa lagi, mau makan 2 kali. Nanti waktu mau menikmati santap siang berdoa lagi. Mau makan ya siang hari 3 kali. Lalu pada waktu mau menikmati santap malam berdoa lagi. Mau makan pada waktu malam. Nah, 4 kali ya. Lalu pada waktu mau tidur jadi 5 kali berdoa. Dan doanya kadang-kadang itu-itu saja. Kalimatnya tidak berubah. Bahkan kalau keburu ngantuk doanya cepet-cepetan. Keburu lapar mau makan doanya dipercepat gitu. Nah, jadi kalau kepada kita dipertanyakan sudah berdoa, sudah. Setiap hari berdoa gitu. Nah, tapi kalau kita mengingat firman Tuhan ini menyatakan kamu tidak menerima apa-apa karena kamu tidak berdoa. Itu dalam firman Tuhan ini saya menerimanya menjelaskan bahwa kebergantungan atau ketergantungan untuk menerima apa-apa itu harus berdoa. Karena firman Tuhan, ini saya berbicara kepada orang-orang beriman loh ya. Jadi yang mengikuti doa malam hari ini adalah orang-orang beriman semuanya. Kalau orang tidak beriman, tidak usah berdoa saja. Bahkan kita kadang-kadang protes, mereka lebih kaya dari kita, lebih dinilai berhasil dari kita. Padahal kalau orang tidak beriman kan tidak berdoa. Tidak mengenal namanya doa gitu ya. Ya karena di Indonesia ini orang harus beragama, maka di KTP-nya ditulis beragama gitu. Tapi melakukan agamanya itu atau tidak, berdoa atau tidak, itu tergantung dari orangnya. Nah, kalau orang yang tidak beriman, ya hanya KTP-nya saja ditulis beragama, tapi dia tidak melakukan keyakinan apapun. Dengan demikian juga tidak menekuni soal doa atau tentu saja. Nah, kalau sudah semacam itu, maka renungan ini tidak ditujukan kepada orang yang semacam itu. Ini buat kita yang disebut orang beriman, orang yang percaya bahwa Tuhan itu ada dan kita merasa perlu menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, dan berhubungan dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Nah itu loh saudara. Nah sehingga di sini dikatakan firman Tuhan berkata, kamu tidak menerima apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi bagi orang beriman itu, kalau ingin menerima apa-apa, harus berdoa. Makanya sampai kita pada umumnya mengenal yang namanya berdoa, itu meminta sesuatu kepada Tuhan. Seperti itu. Nah jadi mari kita berdoa. Itu pasti sudah meminta sesuatu kepada Tuhan. Padahal sebetulnya yang namanya berdoa itu bukan hanya meminta, tapi meminta juga harus. Karena diingatkan oleh firman Tuhan ini, kamu tidak menerima apa-apa karena kamu tidak berdoa. Loh, nah itulah. Nah, karena itu kalau ingin menerima apa-apa, ya harus berdoa. Nah, itu loh. Nah, padahal saudara, kita ini pasti punya banyak kebutuhan. Kalau orang segala sesuatunya sudah tercukupi, nah, itu yang membuat malas berdoa. Karena apa? Karena segala sesuatu di kebutuhan sehari-hari sudah tercukupi, saudara. Tapi mestinya kalau orang normal itu punya kebutuhan. Punya suatu kebutuhan atau mungkin bisa disebut kebutuhan yang secara khusus lah gitu. Bukan kebutuhan khusus. Kalau kebutuhan khusus itu, orang berkebutuhan khusus itu orang yang cacat misalnya, seperti itu. Bukan itu yang dimaksud. Tapi kebutuhan istimewa lah, kebutuhan secara khusus.
Nah, itu yang sebetulnya kita sudah berdoa atau belum. Nah, itulah. Makanya firman Tuhan mengingatkan kamu tidak menerima apa-apa karena kamu tidak berdoa. Punya kebutuhan, tetapi mari kita ingat jujur saja kita yang mendengarkan renungan ini. Berdoa kepada Tuhan atau enggak? Coba kita ingat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita punya kebutuhan sehari-hari, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, ya keselamatan, ya keutuhan dan sebagainya itu merupakan kebutuhan sehari-hari. Bahkan itu banyak orang tidak berdoa untuk itu. Karena setiap hari sudah ada. Nah, kalau setiap hari sudah ada, lalu orang doanya hanya 5 kali sehari pada waktu bangun tidur, mau makan 3 kali dan mau tidur tadi. Dan doanya saja sama. Tidak perlu berdoa menyebut Tuhan berikan kepada kami makan. Oh, makan sudah ada kok. Kan begitu. Tuhan berikan kepada kami pakaian. Oh, pakaian sudah tercukupi kok. Nah gitu. Nah, tapi mari kita merenungkan, apakah dalam kehidupan kita memiliki kebutuhan-kebutuhan yang secara khusus kita butuhkan. Katakanlah misalnya, orang yang sudah punya rumah, punya kendaraan, fasilitas segalanya ada, sudah merasa tercukupi, makan minum cukup, keluarga semuanya sehat, tapi anaknya lebih dari satu. Katakanlah misalnya anaknya 2 atau 3, ya 2 saja sudah punya anak 2. Nah, merasa butuh punya rumah satu lagi. Nah, itu. Jadi ada orang yang tidak merasa butuh barangkali, tapi ada orang yang merasa butuh rumah satu lagi. Karena apa? Anaknya 2. Nanti sebagai warisan, sebagai tinggalan, 2 orang anak itu harus mempunyai rumah masing-masing. Nah, pertanyaannya, untuk kebutuhan yang seperti itu sudah berdoa atau belum? Sudah meminta kepada Tuhan atau belum? Nah, berarti saudara-saudara, kebutuhan yang semacam itu yang menurut firman Tuhan tadi dikatakan kamu tidak menerima apa-apa karena kamu tidak berdoa itu. Kebutuhan yang secara khusus itu harus didoakan, saudara. Harus diminta kepada Tuhan. Nah, itu yang seringkali bahkan kita saja lupa untuk memintanya kepada Tuhan. Makanya firman Tuhan mengingatkan kita merenungkan kembali arti berdoa itu harus ada doa secara khusus. Ada waktu khusus, ada permintaan khusus, ada kesempatan yang diadakan untuk berkomunikasi dan mengajukan permintaan khusus kepada Tuhan. Nah, itulah yang makanya kalau begitu berdoa itu dalam sehari tidak cukup hanya 5 kali. Ada permintaan khusus yang didoakan pada waktu khusus, kesempatan yang diadakan untuk memohon kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya, itu sudah kita lakukan atau belum? Nah, itu loh saudara. Jadi di sini kita diingatkan untuk meminta sesuatu, kebutuhan secara khusus pada waktu khusus. Ya, boleh juga sih itu pada waktu bangun tidur pagi gitu. Termasuk doa yang 5 kali tadi, ya boleh itu ya. Tapi harap kita ingat juga bahwa kita ini kalau dibanding dengan orang yang pemeluk agama lain, dalam soal berdoa kita ini kalah disiplin. Nah, itulah yang harus kita sadari bahwa kita itu punya Tuhan, punya Raja, punya sesembahan yang harus disembah. Jadi ada waktunya kita mempersembahkan penyembahan kepada Tuhan. Karena penyembahan itu penting. Saudara kalau menyadari sebagai rakyat sebuah kerajaan, raja itu ada waktunya harus disembah, saudara. Ada waktu penyembahan. Kalau di kerajaan duniawi,
Ada namanya waktu penghadapan. Bahkan presiden saja juga memerlukan waktu untuk berkoordinasi dengan para pembantu-pembantunya. Sering ada namanya sidang kabinet, itu yaitu. Jadi ada waktu khusus untuk berkomunikasi dengan sesembahan, dengan yang dituakan, dengan yang disembah, yang ditinggikan, yang dimuliakan, seperti itu. Nah, kapan waktu itu? Seharusnya setiap hari ada. Makanya yang ingin kita mengingat kembali, yang saya ingin saudara dan saya mengingat kembali adalah bahwa setiap hari kita harus menyampaikan penyembahan kita kepada Tuhan. Kadang-kadang berdoa itu isinya bukan hanya minta. Kan berdoa itu secara umum artinya berkomunikasi dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Jadi berdoa jangan hanya minta dong. Ya kalau berdoa itu hanya minta melulu kepada Tuhan, ya masa tiap ketemu isinya hanya permintaan. Padahal kepada Bapa di surga, namanya saja Bapa di surga. Kita di dunia ini punya orang tua. Kalau ketemu kepada orang tua kan tidak selalu hanya minta terus. Tetapi ada waktunya berakrab-akrab dengan orang tua, bercengkerama dengan orang tua. Ya, nah itulah arti penyembahan. Membuat senang hati orang tua, kan begitu. Itu saudara ya. Ya bercengkerama itu ya bertemu, menunggui, ya menikmati waktu bersama lah gitu, bersama orang tua. Nah, Tuhan adalah Bapa kita yang membuat kita ada, atau kalau orang Jawa Tengah lebih tepat memahaminya, sing nganakke. Kita ini disebut anak Tuhan. Kenapa? Karena sing nganakke itu Tuhan yang membuat kita ada. Itu loh bahasa di Jawa Tengah lebih pas ya. Karena yang mengadakan itu Tuhan. Jadi Tuhan itu Bapa kita. Kalau di kehidupan duniawi, orang tua kita. Nah, kepada orang tua kita bukan hanya meminta, tetapi ada waktunya menyembah Tuhan. Dan perlu mendengarkan arahan Tuhan. Kalau kita sudah menyampaikan permintaan, kita menyembah Tuhan, perlu Tuhan menyuruh kita kemana. Tuhan menginginkan kita melakukan apa. Nah, itulah yang perlunya berdoa. Makanya di dalam keseharian kita mestinya menyediakan waktu. Ada waktu untuk menyembah Tuhan. Waktu itu diberikan kepada kita 24 jam dalam sehari. Dan kalau kita yang sadar bahwa kita harus mempersembahkan 1/10 dari yang kita terima kepada Tuhan kembali, semua yang kita terima harus dikembalikan persepuluhannya gitu. Nah, berarti dalam satu hari 2,4 jam harusnya kita kembalikan kepada Tuhan, dapat bersekutu dengan Tuhan, seperti itu. Padahal kebanyakan dari kita tidak ada 1/10-nya itu. Waktu kita habis kita gunakan untuk kepentingan kita, baik untuk bekerja, untuk menyelesaikan segala urusan, untuk hidup, untuk bahkan untuk hura-hura, untuk hiburan, untuk main HP, saudara, ya bahkan untuk hal-hal yang tidak penting, tetapi Tuhan terlupakan. Bagi kita orang beriman tidak bisa, tidak boleh seperti itu ya. Karena Tuhan mengingatkan, dalam soal permintaan saja, Tuhan berkata, kamu tidak menerima apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ya, sebetulnya kalau seluruh perikop itu kita baca, nanti kita akan diingatkan ya. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu salah berdoa, ya, gitu itu. Jadi dalam soal berdoa, arti berdoa itu adalah berkomunikasi dengan Tuhan, berakrab-akrab dengan Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan arahan Tuhan melalui pimpinan Roh Kudus. Nah, orang yang sudah terbiasa menjadi orang beriman yang baik, maka pasti di dalam hidupnya merasa butuh, saudara. Merasa butuh. Sekali lagi, saya bersyukur ada teman-teman yang setia mengikuti doa pagi maupun doa malam, itu artinya merasa butuh. Dan kita dalam menyembah Tuhan itu seharusnya juga merasa butuh menyembah Tuhan. Nah, maka dalam doa pagi dan doa malam ini saya belum mengembangkan sih
menyembah Tuhan. Ada waktunya saudara, kita ini dalam berhubungan dengan Tuhan bukan hanya mendengarkan renungan saja loh saudara, tetapi juga menyembah Tuhan. Dan yang namanya menyembah itu bukan mengajukan permintaan, menyembah itu meninggikan. Nah, kalau yang namanya meninggikan, berakrab-akrab, membuat yang kita sembah itu jadi senang, kita berkarib dengan yang kita sembah, nah itu maka mestinya isinya adalah memuliakan nama Tuhan. Hati kita memuliakan Tuhan, ucapan kita memuliakan nama Tuhan, memuji Tuhan. Nah itulah. Nah, jadi dikenal ada yang namanya penyembahan kepada Tuhan, itu seharusnya setiap hari kita lakukan. Itu kita diingatkan oleh firman Tuhan ini, supaya ada waktu khusus setiap hari untuk menyembah Tuhan. Nah, jadi nilai yang dapat saya ketengahkan hari ini, saudara-saudara sekalian, adalah saya susun dalam sebuah kalimat bunyinya, setiap umat beriman, sekali lagi renungan ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya bahwa Tuhan itu ada. Setiap umat beriman yang sungguh-sungguh perlu waktu dan perhatian khusus untuk berhubungan, berkomunikasi, dan menyembah Tuhan. Ya, sekali lagi, setiap umat beriman yang sungguh-sungguh perlu waktu dan perhatian khusus untuk berhubungan, berkomunikasi, dan menyembah Tuhan. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Kita menyembah Tuhan dengan berkata dan memuji Tuhan. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa dan menyembah, dan kita akan memuliakan Tuhan dengan melayani Tuhan dengan doa. Haleluya. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapa, kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini. Kami menyerahkan apa yang sudah kami renungkan, mengingatkan dan menyegarkan kami kembali bahwa kami punya waktu, seharusnya memiliki waktu khusus untuk berdoa, menyembah Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Bahkan kami mengucap syukur boleh menyampaikan permintaan kami kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan memberi kemampuan dan kesempatan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan mengingatkan akan hal ini, dan kami mohon Tuhan mengampuni sekiranya kami sering melupakan Tuhan dalam hidup kami,
dan kami jarang melakukan penyembahan kepada Tuhan. Biarlah oleh anugerah Tuhan saja, Tuhan memberikan kemampuan kepada kami untuk lebih lagi kami meningkatkan penyembahan kami kepada Tuhan, sehingga kami semakin diberkati. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang kami berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami, Tuhan, yang memberikan kesejahteraan, termasuk kota-kota di mana kami tinggal. Kami mohon Tuhan memberikan kesejahteraannya buat kami. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang izinkan kami juga berdoa untuk nama-nama yang harus kami doakan, terutama mereka yang membutuhkan, kami yang membutuhkan kesembuhan. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah Tuhan kami. Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, semuanya di Purwodadi. Kepada saudara kami anak Alek Giovanni Wibowo di Salatiga, saudara kami Cahyani Bagiowati, dan saudara kami Siti Rondiah di Semarang. Bahkan juga nama-nama yang belum kami sebutkan lagi, tetapi yang bersama dengan kami berdoa memohon kesembuhan dari Tuhan. Kami mengandalkan akan ketekunan doa yang Tuhan janjikan, bahwa kepada setiap hamba-Mu yang berdoa siang dan malam dengan tekun berdoa, Tuhan menjawab doa kami. Mohon Tuhan memberikan jawaban yang jelas kepada kami, dan berikan kepada kami telinga yang peka untuk mendengar, mengerti kehendak Tuhan, sehingga semua yang kami terima dari Tuhan membuat kami ada dalam damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami sekarang juga berdoa untuk saudara kami yang memiliki pergumulan yang lain selain kesembuhan. Kepada kami semua yang berdoa malam hari ini, Tuhan memberi kepada saudara kami Yohana Asri Saptorini, saudara kami Warsiti di Purwodadi, saudara kami Gustiati di Grobogan, Tuhan yang memberi pergumulan doa, memberikan jawaban, memberikan jalan keluar, terobosan baru, keberhasilan, sehingga pertolongan Tuhan nyata buat kami. Terima kasih setiap hari kami boleh menyelesaikan pekerjaan kami dari Tuhan, tugas-tugas kami baik yang di kantor, di keluarga, di tempat pekerjaan, di tempat usaha, di tempat keahlian kami masing-masing, di pertukangan yang kami tekuni, di tempat peternakan, di daerah jajahan kami, di sawah ladang kami bahkan yang melayani Tuhan onsite maupun online, kami menyerahkan untuk Tuhan terus memberkati kami sehingga kami dapat menyelesaikannya dengan hasil yang sempurna menuju kepada kesempurnaan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang kami mengucap syukur untuk setiap hari Tuhan dengan ini memberikan kepada kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Demikian doa malam hari ini, saudara-saudara sekalian, dan kami tetap memberitahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu setiap jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia bagian Barat. Juga ada doa pagi, yaitu pada hari-hari yang sama setiap jam 5 pagi. Yang jam doa pagi kita membaca seluruh isi kitab suci sambil kita renungkan, sehingga yang mengikuti doa pagi akan secara berurutan memahami seluruh isi kitab suci. Puji Tuhan, ya, ini kesempatan luar biasa. Dan terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Dengan dukungan apapun juga, kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.